Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi membahas zhiyu. Zhiyu itu bebas kalau Indonesianya, dan di Inggrisnya jadi free. Nah, artinya tema kita kali ini akan berkaitan dengan penerjemahan 3 bahasa nih. Mandarin, Indonesia, Inggris ya. Semoga bermanfaat bagi semua yang sedang mau jadi penerjemah atau mau jadi guru. Jadi kronologinya mungkin ya. Saya ada teman-teman yang pernah belajar di Tiongkok dan juga di Indonesia udah 4-5 tahun, Mandarinnya udah lumayan dan memang orang Indonesia gitu. Nah, ada satu hari dia mengatakan bebas banjir. Jakarta kan pada zamannya Ahok kalau nggak salah ya, dikatakan mau bebas banjir tuh, lagi bikin-bikin sungai segala. Nah, bagaimana mengatakan kepada orang Cungko yang datang ke sini bahwa Jakarta itu sudah bebas banjir? Nah, semua bagaimana yuk ngomongnya? Coba. Nah, nanti baru saya kasih tahu teman saya ngomongnya gimana ya. Tulis tuh kolom komentar. Gimana? Ternyata dia katakan bebas banjir. Bebasnya itu zhiyu, bener nggak? Free kan? Nah, terus banjir. Nah, banjirnya apa nih? Banjir dalam bahasa Mandarin tuh apa? Coba semua silakan pikir dulu apa jawabnya. Mungkin nggak satu kata loh. Banjirnya apa? Apa Han? Pilihannya kira-kira? Tergantung skala banjirnya kan. Sui cai. Ya, sui cai. Kalau sui cai itu jadi kata benda ya. Iya. Nah, kalau kasih bikin tungse banjir gitu, terjadinya ya. Apa tuh Mandarinnya? Ayo, terjadi faseng. Faseng sui cai. Boleh juga. Tapi ada yang lebih ringkas lagi. Sebenarnya iya sih. Ya, faseng sui cai bisa. Tapi yang lebih ringkas lagi ada. Itu nao sui cai. Pakai nao sui cai ya. Sema yuanlin nao sui cai. Kenapa pakainya nao? Soalnya nao senai ke nao. Nao, rame. Iya. Kan ya kalau kita lihat ya TV meliput banjir gitu ya, kita lebih lihat sering bocil-bocil pada cekakak-cekikik happy-happy terus malah sekalian berenang ya. Tapi kan nggak bisa dipungkiri kan yang panik motornya tenggelam, ya mobilnya kenapa-napa, terus yang panik karena anaknya di sekolah dan banjirnya tinggi, terus dia belum ketemu sama anaknya, apakah hanyut kan dan sebagainya. Ya itu memang nao. Makanya nao ho cai, nao sui cai, ya sama aja. Sama, ada yang nao xin. Nao xin artinya nggak tentram hatiku. Itu jengkel kalau anak nakal biasanya. Nao xin. Berisik itu hatinya, nggak tentram, nggak tenang. Kalau anak nurut baik, sukses, ya nggak nausin, itu ansin. Ya, jadi terus. Gini, kita ngomongin musibah itu kalau di Inggris itu kan tarafnya berbeda. Apa tuh katastrofi? Katastrofi itu udah bukan musibah. Apa tuh? Katastrofi itu udah di atas musibah. Ya kan? What's the difference between catastrophe and disaster? Disaster. Oh, I see. Iya kan? When a disaster becomes a catastrophic level. Kalau banjir jadi disaster apa katastrofi? Sebenarnya banjir itu sendiri juga kan belum tentu disaster. A flood can be a light flood. It can be a quick flood. Good. Floodnya ya kan? Dulu. Kalau di Sungun, Sui Xiang itu sebabnya apa? Sui Xiang banjir. Biasanya jadi natural kan? Genangan. Iya, tapi biasanya sebabnya natural kan? Ya, genangan. Nah, kalau misalnya yang kayak katakanlah damnya bocor, cai nan te cai digunakan di sini sui cai gitu kan, karena bisa mati nggak gitu, bisa. Kita kan? Pernah bahas loh cai itu. Jadi kalau tulisannya tuh rumah di bawahnya api, ya itu bencana pokoknya. Jadi secara abstrak artinya bencana. Makanya alternatively kalau nggak suka dengan istilah sui cai itu ada orang yang sebutnya sui huan. Iya, sui huan. Ya kan, walaupun huan itu biasanya lebih related to disease gitu. Nggak tentu disease juga, huanan xiongti bisa kan. Tapi artinya suffer. Iya itu, either dia diidap atau dia di huanping kalau nggak huanan gitu. Ya, jadi huanan. Wah. Nah, ada hohon nggak? Ada kan? Ada. Nah, maka kalau misalnya airnya itu udah kayak, kalau di Inggris karena mereka taunya Bible, mereka udah bilang this catastrophe has gotten to a new biblical level. Nah, itu disebut hong shui. Itu hong shui, dan hong shui-nya berakhir dengan semuanya yenmo. Nah, makanya sui huan itu kalau kita lihat tulisannya bawahnya pakai sin.
Iya. Karena hati yang kena. Jadi memang Juan dibawanya sin ya, karena the psychological damage, the emotional baggage out of this kind of experience itu memang itu pasti ngebatin banget, ya kan? Jadi dari situ kita bisa lihat ya, Hanzi nih ya kembali, jadi kesentuh Hanzi juga. Yang cai itu rumah dikasih api, tapi bisa jadi sui cai. Nah, lalu Huan, kalau Huanan, sui Huan. Nah, Huanan itu termasuk apa? Ya, jadi mau sakit atau misalnya sesuatu yang mengkhawatirkan, bikin pilu, bikin sengsara, ya itu jadi Huan. Nah, makanya teh hati di bawahnya. Jadi ingatnya gampang kan, Hanzi? Banjir genangan air apa banjir yang sampai banyak itu? Mungkin kita bisa ambil. KBBI coba lihat. Iya, jadi kita coba lihat ya. Kita nanti kasih beberapa kata buat teman-teman pilih ya. Bisa kita katakan sui xiang, bisa kita katakan ci sui. Kalau ci sui itu kayak becek ya, genangan air ya. Kalau sui xiang mungkin satu kotak masih boleh, lebih banyak ya. Dan kalau ada yang bilang yen sui, kan aneh yen sui ya. Iannya tenggelam. Masalahnya itu dia. Jadi banjirnya sebesar apa sehingga dia bisa dibilang yen sui? Nah ini kira-kira ini yen sui atau yenmo kan. Dan kalau yenmo itu kalau misalnya orang berbicara dengan banjir, apalagi kalau banjirnya kayak di Indonesia, lalu dia mengatakannya yenmo. Pertanyaan saya, maka orang yang berbicara itu sebenarnya orang apa jin? Karena seharusnya dia udah tidak ada, dianya tenggelam dong. Kalau yenmo, kok bisa dia berdiri di sini dia ngomong gitu, kemarin rumah saya kena banjir. Nah ini jadi kembali yang tadi kita tanya, ada teman yang mengatakan bebas banjir itu Ziyu Yenmo. Aku kaget. Coba silahkan dikupas kalau Ziyu Yenmo itu apa? Nah, sebenarnya gini, karena kita ngomongin terjemahan dan kita ngomongin teori terjemahan, ya satu pakem yang saya selalu pegang itu kan adalah apa? Sebenarnya nggak usah terlalu banyak cincong mengenai teori terjemahan cuma satu. Dia harus apple to apple dan dia harus red apple to red apple. Karena apel sama-sama apel. Apel merah sama apel Fuji itu bukan satu apel yang sama. Ya kan? Maka terjemahan itu kan dia harus on point. Sesungguhnya kalau misalnya menerjemahkan bebas banjir lalu dia mengatakan Ziyu Yenmo, masalahnya itu munculnya di mana? Keadaan dia tidak menguasai bahasa Mandarin itukah? Apa jangan-jangan sebenarnya dia juga tidak menguasai bahasa Indonesia dan baik dan benar? Tapi bahasa Indonesia bilang bebas banjir itu benar, di koran juga. Iya, tapi maknanya bebas banjir, apalagi bebas bea. Tapi maknanya itu merujuk kemana? Ketika orang bilang bebas banjir, itu maksudnya apa? Tempat ini terbebaskan dari banjir. Bukan banjir. Gue bebas enak jidat mau banjir separah apa. Oh, itu dia nggak ngerti Mandarinnya kali, maksudnya Ziyu. Kalau Ziyu itu bebas apa? Berarti yang belakangnya itu benar-benar tidak terkendali, tidak terbatasi. Tapi mungkin saya condong berbeda pola pikir di sini. Kalau saya lihat dia justru nggak memahami bahasa Indonesianya, makanya dia bisa kepikiran memilih bebasnya itu pakainya Ziyu. Sekarang saya tanya, bebas narkoba. Bebas narkoba itu orang yang terbebaskan dari narkoba karena tadinya dia pemakai narkoba. Apa bebas narkoba itu artinya gue bebas mau pakai apa aja, mau itu sabu, ekstasi silakan. Oh gini, berarti bebas beca, dulu kan nggak ada beca. Bebas bea. Terus itu bebas banjir, sama bebas menari, itu dia. Sama bebas gaya bebas ya berenang ya, sama bebas apa? Bebas berpikir. Bebas berpikir jadi sama bebas banjir yang beda itu. Nah itu dia. Kalau bebas berpikir, pikir yang bebas. Tapi kalau bebas banjir, si banjir yang bebas. Wah, struktur sama, maknanya beda. Itu yang disebut relasi makna. Itu. Wah, relasi makna. Harus belajar linguistik dong. Puyeng Ogah. Emang kenapa sih, Kak? Itu kan teori. Kayak tadi Lause bilang, Ziyu. Kan ada bebas banjir, bebas mikir. Itu kan beda. Ya juga ya, banyak banget teorinya, Kak. Betul. Teman-teman puyeng juga gak sih? Ogah, belajar.